memberikan beberapa pembicara. Yang pertama itu di sebelah kanan saya itu Bung Erizal. Beliau seorang intelektual muda Islam dan juga direktur riset survei INKOS. Riset beliau kemarin tentang Pak Putu Widoyo tentang pemikiran Islam. Yang kedua ada Bapak Yustos. Dia adalah ahli hubungan internasional dan kita ucapkan terima kasih. Lalu kemudian kita juga punya panelis. Yang pertama itu adalah Bapak Israr. Beliau adalah sejarawan politik yang memberikan banyak masukan terhadap perkembangan ilmu politik di Sumatera Barat. Yang kedua adalah Bapak Dr. Wanofi Samri Tembung. Beliau adalah ilmuwan, budayawan, sejarawan, seniman juga. Kita mengucapkan selamat datang juga. Dan kemudian saudara yang mengambil mata kuliah sejarah politik Indonesia, teori ilmu politik, dan yang berminat tentang politik. Nah, ini diskusi yang kita rancang dengan cara yang santai saja dan sifatnya tidak harus sebenarnya melalui sebuah orang moderator. Nanti diskusinya akan berkembang tanpa arahan dari moderator. Diskusi kita hari ini akan membahas tentang politik Islam. Ada yang mengatakan bahwa realitas hari ini bicara tentang uopadis partai politik Islam. Ada juga yang mungkin membicarakan, yang mengatakan bahwa berdasarkan pemilu 2014 ini hasilnya, orang bicara tentang krisis politik Islam, atau dalam konteks yang lain bicara tentang krisis intelektualitas Islam. Sehingga kemudian hari ini orang tidak berbicara tentang perlunya koalisi parpol Islam untuk membentuk sebuah koalisi sehingga kemudian bisa mewacanakan calon presiden dari partai politik Islam sendiri. Sebagai pengantar, kita bisa mengatakan bahwa sejak era reformasi, koalisi politik Islam yang jelas itu baru pada tahun 1999 ketika adanya koalisi Poros Tengah yang dikomandani oleh Amin Rais. Kemudian koalisi ini berhasil kemudian mengangkat Gus Dur yang merupakan representasi dari politik Islam untuk menjadi presiden. Tetapi persoalannya adalah di tengah jalan koalisi ini kemudian pecah kongsi dan kemudian ada semacam setelah itu ada semacam trauma bagi politik Islam ketika mereka berkoalisi dengan merujuk pada koalisi Poros Tengah. Ada ketakutan bahwa jangan-jangan nanti akan ada juga semacam menggunting dalam patah atau menohok kawan seiring bila dilihat sejarah koalisi partai Islam pasca reformasi ini. Nah, ini persoalan-persoalan sebenarnya yang hari ini di dalam diskusi kita hari ini mau kita bahas. Kemana sebenarnya arah parpol Islam ini? Apakah memang konteks ideologi Islam sesuatu yang tidak marketable di dalam konstelasi politik di Indonesia? Hari ini kita juga bisa melihat bahwa Bung Erizal, beliau juga adalah seorang pengamat partai politik Islam dan beliau juga punya concern terhadap politik Islam. Jadi untuk pertama mari kita minta dulu bagaimana ini tentang partai politik Islam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih kepada Pak Yudi yang telah memberikan pengantar pada diskusi kita pagi hari ini.
harapan dari awal itu memang kita diskusi ya, dengan materi, karena saya ingin mendapat gagasan ya dari peserta diskusi sekalian tentang politik Islam yang sekarang kita yang sekarang lagi marak didiskusikan. Dalam pandangan saya nggak saya sebetulnya ingin keluar dari pembicaraan sebelumnya ya, tentang politik Islam ini, karena hampir tiap sebentar kita lihat talk show di televisi itu, bahkan juga tulisan-tulisan di media cetak itu membahas tentang politik Islam. Nah, kita ingin kita melihat dari sisi yang berbeda ya, dari wacana diskusi yang sudah banyak mengemuka itu. Kalau kita lihat wacana koalisi Partai Islam ini, itu awalnya bermula dari raihan suara Partai Islam yang di luar perkiraan berbagai macam lembaga survei ya. Karena dari tahun 99 sampai 2004 dan 2009 itu kecenderungan total raihan suara Partai Islam dan berbasis masa Islam ada 4 itu, dan 5 ya, kalau yang dalam 2014 ini itu justru di 2014 ini yang mengalami kenaikan ya, cukup signifikan, bahkan kalau ditotalkan itu hampir menyamai perolehan suara antara Masyumi dan NU ya pada tahun 1955 gitu. Nah, disitulah orang kemudian melirik tentang diskusi tentang parpol Islam ini. Ternyata Partai Islam itu belum mati lah gitu ya. Padahal banyak analis ya, yang mungkin juga analis sekuler dan juga mungkin memiliki misi-misi karena dia mungkin Islamofobia ya, itu memprediksi memang 2014 ini Partai Islam ini hancur gitu. Karena itu dari buku semata yang kita lihat ya. Karena di Eropa misalnya katanya kan, di Eropa itu orang sejahtera, pengetahuan tinggi, tapi religiositas itu kering gitu. Makanya apa kan, orang-orang yang kan sekarang itu nggak menjamin ya, tapi yang diinginkan itu adalah religiositas itu kuat, sejahtera, kemudian berpengetahuan gitu. Jadi itu yang itu cita-cita semua orang lah gitu ya, semua orang lah itu. Pak, masyarakat juga bingung memilih tidak pilih partai Islam. Nah, salah satunya adalah karena semua partai sama. Karena partai PKS juga udah jalan ke tengah, semua partai ke tengah. Wah, kalau udah ke tengah semua, sekarang sistem pemilu milih orang kan. Nah, orang yang dia pilih. Nah ini, kalau saya sebagai pemilih perwakilan, saya lebih milih kawan saya dan pilih partai. Kalau Erizal masuk, namanya saya kenal dia, mungkin kalau dia duduk di DPR, saya bisa berhubung sama dia, saya pilih dia. Daripada saya pilih orang pintar, saya tidak bisa berhubung dia karena kantor DPR itu polisinya juga banyak, dan saya tidak masuk. Tapi kalau saya pilih kawan saya bisa pilih. Orang pilih orang, bukan pilih partai sekarang. Nah itu partai ya yang membingungkan. Nah kemudian satu lagi, sebenarnya saya ingin buat sebuah penelitian lanjutan seperti yang saya bicara sama ini. Karena saya sekarang mulai sudah belajar media beberapa tahun terakhir ini, khusus sejarah media. Nah, kemenangan kekalahan partai menurut saya itu berkaitan dengan strategi media, itu saja. Bukan masalah strategi partai ini bersih, partai ini baik, bukan. Kemudian strategi media itu strategi keuangan. Ya. Nah, siapa yang paling cepat menguasai media dan siapa yang paling pintar? Nah, ternyata partai-partai yang kalah itu memang partai-partai yang tidak pintar. Lihatlah, PKPI tidak terdengar di media, PBB tidak jelas yang dia di media. Bukan dia lebih buruk dari lain, tidak sama saja. Tapi siapa yang hebat? Contohnya waktu pemilu lalu saya pernah beli Kompas. SBY itu
iklannya 3 halaman Kompas, 3 halaman Kompas dalam hari itu. Saya tanya orang Kompas, satu muat yang full color itu 750 juta. Berarti berapa? 2,1 miliar dia invest untuk media Kompas saja. Hari itu saja, hanya untuk hari itu saja. Nah, tunggulah uangnya dari mana ya. Yang gajinya pasti tidak cukup ya. Sedang diselidiki. Pasti tidak cukup gajinya, termasuk. Nah, itu kan permainan media. Permainan media, karena dia menguasai media. Kemudian juga kita lihat loh, kenapa IKAS itu paling banyak suaranya di Jawa Timur itu, dan dia menilai kota. Padahal dia tidak kenal. Termasuk yang kemarin ke Gerindra ada Rizky. Sekarang ini seperti yang disampaikan oleh Kemagedi TV juga ada yang mengatakan bahwa sekarang aliran lagi gitu. Tidak berdasarkan ideologi lagi, tapi sudah berdasarkan kepada kepentingan itu. Kenapa saya katakan bahwa partai politik hari ini merupakan lebih bersifat kepentingan? Kita perhatikan pada hari ini itu. Akhir-akhir ini kita bisa melihat di media bahwa Partai Islam itu terkenal dengan, menurut saya pribadi itu dengan kebobrokannya, sehingga Partai Islam menjadi terkenal dalam tanda kutip bukan karena dia punya masa atau